Selamat pagi anak-anak. Absen dulu. Saya absen. Fine. Yosi. Oke. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari ini. Minggu kemarin kita akan mempelajari tentang ini ya, termasuk ini kemarin ada tugas perhitungan membuat ulir whiteboard. Perhitungannya kemarin tugasnya termasuk ini ya, kamu bisa menghitung ini. Kalau ini setengah W12, W itu berarti whiteboard ya. M 10 kali 1,5 ini metris gitu ya. Tapi khusus hari ini kita mempelajari tentang ulir whiteboard. Perhitungannya bagaimana? Kalian punya tugas membuat poros ulir ya, poros ulir. Yang kalian kerjakan ya, bentuknya seperti ini. Yang kalian ulir ada di bagian sini ya. Yang dikatakan setengah ini maksudnya adalah diameter nominal yang harus kalian bubut dulu ya, kemarin ya, ini D ini D nya 12 ini apa maksudnya? Diameter ini 12 jumlah pitch-nya, betul. Jadi kalau saya perbesar bibinya kan gini kan ya, ini pitch-nya P. Nah jumlah P-nya itu 12. Jadi misalkan ini 1 inci itu ada 12 gang 12 G ya. Perhitungannya itu nanti yang kalian kerjakan kan setengah W12 ya. Ditemukan D berarti setengah kali supaya tahu ke milimeter ya. 25,4 milimeter itu 1 inci. Setengah kali 25,4 berapa? 12,7. Jadi yang kalian bobot nanti itu 12,7 ini ya, nanti kan sudah dibobot ya, pekerjaan kalian kemarin sudah tinggal ngulirnya. Hari ini pembelajaran ulirnya ya. Untuk mengetahui P nya berarti ya P ini D ini P. P itu pitch. Dalam 1 inci 25,4 ada 12 gang. 1 inci ada 12, berarti 25,4 dibagi 12 sama dengan berapa? Pakai kalkulator nggak bisa? Paling enggak berapa? 2,1. Untuk mengetahui kedalamannya ini ulir, ini kedalamannya ya. Ini kedalamannya. Dari batas ini ke sini itu kedalamannya. Itu K ya. Untuk mencari K itu sudah ditemukan P-nya. Rumusnya K kedalaman sama dengan 0,64 kali 2,1 sama dengan berapa? 1,3. Jadi jaraknya ini ke sini itu 1,3. Nanti kalian kan bubut pakai ada eretan melintang. Itu kan kedalaman. Jadi kedalamannya kalau 1,3 terus dalam satuan nonius di eretan melintang itu satu stripnya adalah 0,05 mm. Karena diameter berarti kali 2 berapa? 0,5
kali 2 0,1. Satu stripnya ya, satu strip. Kalau di noniusnya gini ya, ini yang diputar gitu. Ini ada nonius baris. Jarak ke sini satu stripnya itu 0,1. Karena 2 kali 0,05 kali 2 diameter ya. Jadi 0,1 itu satu strip. Untuk mengulir itu kedalaman untuk menuju 1,3, kalau misalkan 2 strip 0,2 mengarah ke 1,3, kira-kira berapa kali pemakanan? Perhitungannya 0,2 ke 1,3, 2 kali, supaya 2 kali berapa kali 10? 2 kali berapa ke 10? Kira-kira sama 3 berarti 6 setengah, betul. Jadi 6 setengah. Yang 6 kali, yang setengah bisa jadi 7 kali kan ya. Yang 1 kali ini 0,2, 6 kali, terus ini 0,1 finishing, pemakanan terakhir ya. Jadi perhitungan seperti ini. Kalau ada pekerjaan yang lain, menghitungnya seperti ini. Kenapa kalian harus tahu bagaimana perhitungan membuat ulir? Itu karena di dunia bengkel nanti kalian bekerja, pasti ada yang namanya ulir metris, ulir bitball. Kalian harus bisa menghitung itu. Ulir kan, kalau diaplikasikan kira-kira ulir atau berat itu apa sih? Benda yang ulir seperti ini. Contohnya apa? Baut, mur. Kalau misalkan untuk itu kan untuk mengikat ya, baut mur mengikat. Selain mengikat, kira-kira apa fungsinya untuk ulir? Gerakan berputar menjadi gerakan translasi, kayak eretan tadi. Eretan kan berputar. Pada mesin bubut, mesin freeze, mesin bor itu yang berputar ya. Itu kan dia gerakan translasi. Yang kemarin materinya itu. Nanti saya coba, nanti kalian bisa, saya bagi kelompok dulu ya. Menyesuaikan 1, 2, 3. Anggap aja 1, 2, 3. Itu ya. Bagi ya. Kan masing-masing nanti harus menunjukkan hasil benda kerja, menyesuaikan. Nanti kita berdiskusi, hasilnya kita cek ya, ulir. Nanti kalian akan mengamati bagaimana sih proses dari membuat ulir. Jadi saya akan tampilkan video, juga akan saya tampilkan demonstrasi di sana, nanti langsung praktek itu ya. Coba diperhatikan ya. Ini ulir bitbot. Ulir. Jadi ini ada ini harus konsentrasi ya. Waktu menarik, arah putarannya jangan kebalik ke kanan. Ke kanan malah nabrak. Jadi ke kiri itu membebaskan. Handle dibalikkan itu dia arahnya ke arah kebalikan. Tadi kan ke kiri, dia akan kebalikan. Kembali ke asal untuk mengulir berikutnya ya. Sampai jadi seperti ini. Kalau ketentuannya tadi kita adalah 1,3 kedalamannya ya. Ini 8G tapi ini 12G ya. Contohnya 8G, 12G.
hasilnya seperti ini. Mungkin nanti bekerja di industri, ya kalian harus bisa buat, atau usaha sendiri bisa, itu ya. Setelah mengamati ini, nanti kalian juga mengamati demonstrasinya Pak Wija. Nanti saya berharap yang sudah bisa langsung bekerja ya, langsung bekerja di mesin bubut lainnya, yang lain boleh melihat di saya. Jadi ya, mungkin nanti yang selain bekerja bubut ulir, ada yang melanjutkan, kan komponennya banyak kita ini. Di mesin press boleh ya. Jadi ada yang di mesin press. Ada yang di saya demonstrasi yang belum paham ya. Oke. Nanti kita ke bengkel. Kita menuju bengkel. Ya, silakan ke bengkel. Kita bersiap-siap ke sana. Nanti seperti biasa, ketua kelas bariskan dulu. Ya, Aron dibariskan dulu di sana ya, di bengkel ya. Ke kanan, enggak. Tegap, gerak. Istirahatkan. Istirahat tempat, gerak. Oke, kalian sudah berada di bengkel. Saya berharap nanti di dalam bekerja di bengkel utamakan K3, keselamatan ya. Jadi harus memakai pakaian kerja, memakai safety Google, kacamata pengaman. Kalau seperti Pak Wija sudah memakai gitu ya. Yang tidak memakai harus pinjam. Ya, bersepatu safety gitu ya. Kalau itu pasti harus ya. Oke. Saya berharap bekerja dengan fokus ya, tidak bercanda, harus serius agar tujuan kalian membuat ulir, job kalian di poros ulir itu bisa berhasil. Siap ya? Disiapkan bubar barisan. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Ya, selamat bekerja. Kelompok 1 terutama di sini, pen boleh langsung di sana ya. Ya. Oke. Ini yang mesin bubut yang kita pakai. Pertama ini ya, benda kerja kita cekam di sini. Itu dimajukan. Ini kan. Bentar. Ini tidak boleh keras dulu ya. Kita paskan dulu. Untuk senter putarnya. Oke, pas dulu. Kalau sudah pas, bentar. Itu agak mundur dulu, mundur dikit. Yang ini mundur. Ininya aja. Ya, ininya aja. Tuh, bentar. Kita cekam kuat gitu ya. Ini saya cekam dulu. Itu sama maju. Maju ini kendor ya. Ini saya kencangkan dulu. Nah, kencang. Ini maju. Ini dikerasin. Senter putarnya untuk menopang benda kerja. Ini kita keraskan, yakinkan supaya kuat gitu ya. Baru kita pasang pahatnya. Karena kita mengulir, kita pasang pahat ulir ya. Kita harus paskan setinggi senter ya pastinya. Kita akan arahkan setinggi senter. Kita lihat dari permukaan ini ya, dia pas di tengah dari benda kerja. Tinggian ya, harus setinggi senter. Pasang pahatnya juga jangan sampai salah. Ini ya arahnya. Ini adalah ulir Whitworth.
Yang mengetahui ulir Whitworth atau metris itu yang membedakan adalah sudut dari pahatnya, sudutnya. Untuk mengetahui itu pakai yang namanya alat namanya center kick ya, center kick. Ini kira-kira harus 2 ruas jari gitu ya, beginilah ya, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Kita ini harus di luar dari poros yang akan kita kerjakan. Ini kita setting dulu untuk, nah ini juga jangan lupa, ini harus betul-betul pas dulu, jangan sampai dia menonjol ke sini, dia akan nabrak ini, ya tidak boleh. Dipaskan dulu, ini eretan atas kita arahkan ke sini, kira-kira segini ya. Nah ini kita majukan dulu untuk mengetahui bahwa ini adalah ulir dari ulir Whitworth gitu ya. Ini harus betul-betul tegak lurus matangnya ya. Ini kita paskan di sini. Nah ini dia sudutnya adalah 55 ya, 55 pas ya, pas 55. Kalau sudah yakin lurus, kita keraskan ini pahatnya ya, kita keraskan pahat, kita keraskan. Mengeraskan juga tidak boleh ini keras duluan ini belum, jadi seimbang, harus seimbang gitu ya, harus seimbang gantian gitu ya, seimbang tuh. Wah, sampai betul-betul yakin itu keras, tidak boleh kendur, itu bisa berbahaya, bisa lepas, pahat rusak ya, terjadi mungkin bisa kecelakaan kerja karena terlepas gitu ya. Ya, dipastikan keras ya, keras. Selanjutnya kita mengatur ulir ini karena setengah W12 itu kita mengaturnya dari handle-handle mesin ini ya. Ini kalian melihat di sini ada ya, ada ulir metris, ulir Whitworth. Kita melihatnya di sini, ini adalah ulir Whitworth karena di sini inci ini ya, 1 inci. Dia setengah W12. Ini ada angka 12 di sini ya. Berarti kita ada D3, ada M3. Nah, kita atur handle di sini. Ini sudah M, cuma 1 harus dipindah ke 3 ya. Sambil diputar begini. 2. Nah, 3 M gitu ya, M-nya harus betul-betul pas. Nah, M tidak boleh tidak pas. M. Pas ya, M ya. Terus D3, ini sudah D, tinggal 6-nya diganti M3 ya. Kalau mengganti D itu dia ditarik ke sini, tapi kalau yang sebelah sana dia di sini ya. 3. Supaya pas. Nah, ini 3. Pas. M3, D3. Untuk putaran spindle itu kalau ulir itu harus putaran rendah. Tidak boleh putaran tinggi. Maksimal ya, minimal bisa 25, bisa 105. Kalau yang lebih ini bisa profesional. Tapi kita 105 aja enggak apa-apa. Ya.
diarahkan ke kuning. Ya, kuning ya. Ya. Terus 105 arahnya ini ke sini ya. Nah, sini kita harus ngatur handle-handlenya ini. Ya. Nah, ini pas ya. Yakin ya sudah nyantol. Untuk ulir ini kan ulir kanan. Harus mengarah ke kiri. Kalau ulir kiri ini harus mengarah ke kanan. Ini ulir kanan arahnya ke kiri. Sudah. Ya. Terus kita melihat yang di sini ini adalah roda gigi bantu ya. Penghubung. Ini menghubungkan, ini tidak terhubung. Kita lihatnya di sini. Melihatnya. Kita harus atur. Kalau itu tidak diatur, salah apa ya? Nanti bisa salah ulirnya. Ulirnya jadi tidak setengah B12 lagi, beda gitu ya. Nah, ini sudah menghubungkan masuk gitu ya. Ini keluar gitu ya. Yang ini keluar ke sini, betul ya. Sudah kita kalau sudah siap settingnya, kita mulai bekerja. Putaran rendah kita coba diputar. Nah, ini yakin sudah kenceng. Kita berputar. Ini sudah kenceng tadi ya. Harus diyakinkan, nggak boleh nggak yakin. Nah, baru kita sentuhkan. Ini di sini eretan melintang. Nanti kita sentuhkan. Oh ya. Kita sentuhkan dulu setting nolnya. Nah, ini sudah nyentuh. Saya geser ke kanan. Nah, ini ya kita atur. Kita kaput ya. Nah, ini sudah nol ya. Kita putar satu strip aja lah. Ya, satu strip aja. Kita tandai. Intinya sampai 1,3 di sini. Batasnya ya. Ambil siap ini. Ditambah 2 lagi, dilanjutkan ya, oke. Silakan lanjutkan ya, sudah 2, ini tambah 2 lagi, oke. Bisa diproses.
Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Oke. Kita sudah menyelesaikan job praktek kita hari ini ya. Mungkin ada evaluasi begitu ya. Sebenarnya kita harus punya kesimpulan gitu ya, punya kesimpulan di dalam praktek pembelajaran ini. Dan itu harus pembelajaran hari ini mungkin bisa disampaikan oleh Fen. Coba Fen maju ke depan seperti ini. Bentar. Tujuannya apa tadi? Tujuan pembelajaran hari ini untuk kita supaya bagaimana kita mempelajari rumus-rumus mengulir ya Pak ya. Rumus ulir ya. Dan bagaimana caranya kita untuk mengeksekusi di mesin bubut, bagaimana cara mengulir. Mengulir ya. Ya, Pak. Oke. Terus kesulitannya apa aja sih kalau ngulir? Kalau ngulir kesulitannya paling cuma di fokus aja sih Pak. Fokus saja. Ya, kita butuh fokus yang tenang dalam mengulir. Apabila tidak tenang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Oke. Kalau dari lainnya mungkin dari Dion ada? Coba maju ke depan sini dari Dion. Benda kerjanya tadi ada? Apakah jadi? Ini Pak, Ya, itu ada sedikit kesalahan Pak, karena mejanya itu geser Pak. mejanya geser. Ya, Jadi memang, oh ya, jadi memang harus benar-benar tidak boleh terganggu ya. Ya mungkin tadi dikerjakan secara kelompok ya. Jadi mungkin ada yang nyenggol mejanya apa eretan memanjangnya itu ya, meja juga ya. Eretan memanjang kan meja bubutnya tergeser itu ya. Jadi yang menyebabkan kesalahan. Jadi benar yang dikatakan oleh Pen memang harus fokus di dalam bekerja. Ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Masih posisi istirahat ya. Jadi poin pembelajaran hari ini itu adalah bagaimana kita mengetahui perhitungan-perhitungan dari membuat bubut ulir whiteboard dan bagaimana cara mengoperasikan membuat bubut ulir whiteboard sampai benda itu menjadi jadi gitu ya. Kalian nanti ya akan di pertemuan berikutnya masing-masing kelompok harus bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Mungkin juga ada kendala-kendalanya, bagaimana perhitungannya. Nanti saya minta juga ada bukti kalian, ada foto dari hasilnya itu ya, foto hasil benda kerjamu. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya untuk kita bisa evaluasi semuanya. Termasuk tadi ada kesalahan dari Dion, katanya ada yang tergeser itu ya, eretan memanjangnya. Jadi mempengaruhi hasil dari ulir. Kita akan bandingkan hasil dari Pen yang mungkin bisa, terus ada kegagalan dari Dion. Nah, di situ kita akan evaluasi supaya kedepannya teman-teman yang selanjutnya menyelesaikan job prakteknya tidak terjadi kesalahan. Jadi tidak usah takut salah, karena kita ini semua belajar ya. Harapannya semua menjadi bisa gitu ya, karena SMK bisa gitu ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini Pak Wija akan akhiri gitu ya. Sampai pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ditutup karena masih ada pembelajaran lagi. Masih ya, masih. Berarti nanti silakan lanjut dengan guru berikutnya itu ya. Pak Wija akhiri. Silakan disiapkan dan dibubarkan. Siap, gerak. Bubar barisan, jalan.